Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah. Pada pagi, siang, malam kita ketemu lagi ya. Lama saya tidak upload video terkait nursing gitu ya, terkait keperawatan. Nah, kali ini kita ngobrol atau cerita-cerita gitu terkait penyakit jantung koroner gitu ya. Itu kan permasalahan yang umum dan sudah menjadi rahasia umum juga kalau penyakit jantung itu tidak selesai-selesai ya. Ya selama ada manusia dan jantungnya masih berproses, maka masih ada namanya penyakit jantung gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita diskusikan nanti kita bisa eh, memperoleh ilmunya dengan baik ya. Nah, ini kita lihat dari tinjauan asuhan keperawatan ya. Oke, semoga teman-teman masih ingat apa itu jantung, bagaimana struktur jantung, terus kemudian sirkulasi yang ada di jantung, apa saja yang memperdarai jantung sehingga jantung itu tetap berdetak gitu ya. Nah, karena ya kita tahu bahwa fungsi jantung itu sangat vital dan luar biasa bagi kita gitu ya. Sehingga kita eh, bisa berdiri, bisa berada saat ini itu karena jantung kita masih aktif ya, karena nikmat oleh dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa seperti ini. Baik. Nah, penyakit jantung ini tidak hanya di Indonesia gitu. Riskesdas 2018 itu juga sudah menyatakan bahwa kita itu masih menjadi salah satu ya, jantung ini, penyakit jantung itu masih menjadi salah satu penyebab kematian baik di dunia maupun di Indonesia ya. Dan sebenarnya undang-undang yang mengatur terkait bukan undang-undang atau Permenkes ya lebih tepatnya itu terkait penyakit tidak menular yaitu jantung itu juga ada panduannya di dalam regulasi kita. Nah, sayangnya eh, apa yang kita upayakan, kita lakukan untuk preventif ya balik lagi ke diri pasien ataupun diri kita masing-masing. Kita mau tetap seperti ini atau tidak gitu ya. Nah, sebagai cerita, sebagai awal pembukaan gitu ya. Tadi saya dinas siang itu dapat pasien usia 26 tahun 3 bulan mengalami serangan jantung gitu ya. Saat dia dilakukan perekaman EKG, hasilnya adalah iskemik ya, iskemik. Bayangkan iskemik di lead 23 AVF-nya itu iskemik. Gambaran adalah ST depresi. Bayangkan coba. Depresi, seorang laki-laki usia 26 tahun sudah terjadi hal semacam itu. Sebelumnya lagi saya mendapatkan seorang laki-laki juga sudah menikah, yang ini adalah usia 31 tahun. Sudah dipasang ring jantung sebanyak 2. Ya, sebanyak 2. Bayangkan 31 tahun. Itu sangat mudah sekali gitu ya. Padahal standarnya itu kalau di kita saat ini itu adalah usia 35 tahun itu harus dilakukan pemeriksaan EKG dan X-ray torak gitu ya untuk melihat apakah ada perubahan pada struktur maupun fungsi dari jantung kita gitu ya untuk pasien-pasien yang masuk. Nah, itu sekarang bayangkan ngerinya gitu ya. Nah, saya tidak cerita penyebabnya apa sebenarnya pada pasien yang usia 26 tahun tadi. Soalnya itu ya kurang tepat gitu ya untuk diceritakan di sini. Kalau pengen tahu lebih dalam, boleh WA atau Japri diskusi gitu ya. Kita ketemu diskusi untuk membahas hal tersebut. Itu kan luar biasa sekali gitu ya. Bagaimana bisa terjadi spasme pada koroner seorang laki-laki usia 26 tahun. Oke, kita itu prolognya ya. Prolog sekilas terkait penyakit jantung koroner. Kita lanjut gitu ya ke sini. Yang biasanya kita sering penyakit jantung koroner, terus kemudian eh, angina atau angin duduk atau sindrom koroner akut gitu ya. Lah itu apa tuh bedanya? Kita lihat definisinya ya. Nah, definisi dari PJK itu apa? Adanya tumpukan plak lemak pada arteri koroner. Jadi adanya plak pada arteri koroner, ya arterosklerosis gitu ya. Nah, plak ini mengakibatkan penyempitan pada arteri. Karena sempit akan mengakibatkan kaku. Kalau kaku bisa terjadi kekakuan itu kayak spasme di arteri. Ya, hasilnya apa pas dilakukan rekam EKG? Ya tadi itu ST
depresi, ST segmen depresi, ditemukannya seperti itu gitu ya. Nah, kalau dilalai di bagian inferior ya kemungkinan yang terlihat adalah di 23 AVF. Kalau di bagian lateral bisa V5 V6 atau di lead 1 gitu misalnya. Atau di septal gitu. Ya, bisa terjadi di mana saja, di mana terjadi sumbatan atau terdapatnya aterosklerosis gitu ya. Ya di sana gitu. Ya, yang muncul sesuai dari lokasi sesuai dengan sadapan didapatkan di sadapan di mana gitu ya. Oke. Nah, definisi yang lain kondisi di mana suplai oksigen dan darah pada miokardium tidak adekuat. Gimana mau adekuat? Orang koronernya terjadi penyempitan atau kekakuan akibat penumpukan dari plak gitu ya. Nah, plak ini rupture atau pecah gitu atau keluar dari intinya itu bisa terjadi karena gesekan. Kita tahu sendiri bahwa darah itu mengalir gitu ya. Mengalir seret gitu ya. Nah, itu akan pada saat kondisi tertentu seperti hipertensi atau pada pasien-pasien yang memiliki riwayat penyakit DM gitu misalnya, itu akan terjadi goresan. Nah, lama-lama itulah yang menyebabkan rupture. Sama juga dengan pasien tadi. Usia 26 tahun sudah memiliki hipertensi. Hipertensi, tekanan darahnya adalah 160 sekian per 108. Bayangkan. Nah, hipertensi stage berapa? Silahkan dilihat di materi saya sebelumnya gitu ya. Luar biasa gitu kalau kita di klinis, kita paham apa yang terjadi pada pasien, bagaimana teorinya ngomongnya seperti apa, terus di pasien kita lihat seperti apa. Itu luar biasa gitu loh. Usia segitu sudah terjadi atau mengalami penyakit jantung koroner. Wah, gitu ya. Oke. Kita lanjut ya. Oke, semoga nanti kalau boleh pertanyaan di komen ya, jangan lupa like and comment. Jadi di komennya nanti bertanya di sana. Boleh japri, tapi alangkah lebih baiknya jadi kita bertanya di sana sehingga teman-teman nanti atau teman-teman yang lain bisa melihat apa atau pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh teman-teman sebelumnya. Nah, kita sebelum melangkah lebih jauh, kita balik lagi ke basicnya gitu. Apa? Ya anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler. Tetapi di sini saya lebih ke koronernya karena kita adalah penyakit jantung koroner gitu ya. Kalau untuk ruang-ruang jantung, terus kemudian aorta, terus kemudian mengalirnya. Saya tidak terlalu membahas ke sana ya, tetapi kita lihat ini. Nah, kalau teman-teman masih ingat ini, ya, di sini itu kelistrikan jantung, S-anode ya, S-anode. Terus kemudian ini arteri kita, ya, arteri koroner kita di jantung itu sebenarnya ada 3 yang utama, ya. Tapi kalau mau dilihat sebenarnya itu hanya ada 2. Satu, RCA, right coronary artery atau coroner artery kanan ya, dan ini adalah LMA. Ya, LMA, left main atau koroner bagian kiri. Nah, yang kiri ini bercabang menjadi 2 ascendant ya, LAD, left anterior descendant ya. Nah, yang ini adalah circumflex. Dia akan muter ke belakang ke bagian posterior. Sama juga di RCA ini juga dia akan bercabang ke bagian posterior ya. Dia akan bercabang ke bagian posterior dan dia kalau dilihat ini bagian posterior dia akan mengarah ke bawah. Dan di mana ini kalau dilihat adalah sekitar bagian septal gitu ya. Di bagian septal ventricle septum ventricularis ya. Ini kemungkinan ada di bagian sana. Dan ini adalah bagian ventricle bagian depan gitu ya. Bagian anterior yang bagian kanan ya. Sedangkan kalau yang di kiri itu adalah diperdarai oleh LAD yang ke belakang, yang bagian kiri itu adalah bagian circumflex ya. Nah, teman-teman kalau masih ingat di sini itu adalah namanya sinus coronarius atau di belakang katup aorta gitu ya. Itu ada 2. Nah, dari situ saat terjadi ejeksi fraksi ya, jantung berkontraksi, darah akan mengeluarkan ke aorta dan sebagian akan balik ke bawah, masuk ke sinus coronarius gitu ya, kanan dan kiri ya. Ke RCA, ke LM yang bercabang menjadi LCX dan LAD gitu ya. Oke. Nah, coba kita lihat kalau ini kita pas saat melakukan sandapan ya. Sama. Nah, RCA ini adalah ini dia bercabang-cabang yang tadi. Tuh, sudah ya. Ya, right marginal ya.
kanan, terus kemudian dia bercabang ya di depan ini ya, ke sini dan di depan. Ini LAD ya, ini adalah LAD dan ini adalah yang LCX ya. Terus kemudian kita lihat, nah fungsinya masing-masing apa? Ya, arteri koroner kanan atau RCA atau right coronary artery, dia mensuplai oksigen pada ventrikel kanan melalui arteri marginal kanan. Kalau teman-teman tadi perhatikan ada arteri PAD ya, marginal kanan. Dia sebagian yang di bagian ventrikel kanan itu adalah ada yang depan tadi, itu kalau teman-teman lihat di sini tadi ada maju sedikit. Nah, itu adalah arteri marginal kanan gitu ya. Mensuplai oksigen pada ventrikel kanan, ingat RCA. Dan mensuplai 90% oksigen pada dinding inferior ventricle kiri melalui posterior descendant arteri. Ya enggak? Dia melalui arteri posterior descendant yang melengkung ke bawah tadi yang saya sebutkan ya, melengkung ke bawah. Seret ke bawah gitu ya. Nah, mensuplai 90% oksigen ternyata adalah dia bagian inferior. Nah, terus kemudian RCA juga mensuplai oksigen pada S anode ya. Dan 90% 90% nodus atrioventrikular atau AV node, bayangke. Ya, karena AV node itu deket tadi, jadi langsung dia kena RCA. Ya. Paham ya sampai sini ya? Good. Nah, kalau S anode ya jelas. Ya, kalau AV node itu dia hanya mensuplai ya 90% ya sudah besar gitu ya. Oke, semoga sampai sini paham. Otomatis kalau terjadi sumbatan pada RCA, kira-kira terjadi masalah nggak pada kelistrikan jantung? Ya jelas terjadi. Gitu ya. Dia juga mensuplai sepertiga oksigen pada septum interventricular posterior. Septum interventricular posterior. Sudah saya sampaikan tadi ya. Septum yang antar ventrikel kanan dan kiri itu dia juga memperdarahi. Ya, selain dia memperdarahi bagian dinding ventrikel kiri yang bagian inferior atau bagian bawah. Oke. Lanjut. Nah, lanjutannya ini adalah arteri koroner descendant anterior kiri atau LAD ya, LAD. Dia mensuplai 2/3 oksigen pada septum interventricular anterior. Septum interventricular anterior. Jadi dia yang depan, ya, depan. Ya, tadi 1/3 disuplai oleh PAD, ya, posterior descendant arteri, ya. Nah, ini yang sepertiganya disuplai sama LAD. 2/3-nya adalah oleh LAD. Terus kemudian suplai oksigen pada dinding anterior, superior, dan apikal pada bagian lateral. Dinding anterior, superior, bagian atas, dan apikal pada bagian lateral. Dan apek atau bawah pada bagian lateral atau ke samping. Itu juga ternyata disuplai oleh LAD. Kalau tadi teman-teman memperhatikan, LAD itu bercabang menjadi 2, yang ke bagian descendant, yang bagian depan, dan yang bagian ke samping atau ke bagian lateral, gitu ya. Oke. Selain itu, LAD juga mensuplai oksigen pada inferoapikal tadi, yang depan tadi ya, bagian bawah. Oke, lanjut. LCX ya, left circumflex atau circumflexa kiri. Kalau bahasa Indonesia seperti itu, saya ikut menerjemahkannya seperti itu kok. Oke ya, sampai sini ya. Nah, LCX ini mensuplai oksigen pada bagian basal dan tengah posterolateral. Oksigen bagian basal, atas itu kan basal ya. Kalau di jantung itu basalnya kan di bawah. Harusnya basal itu kan di bawah tuh. Ya, tetapi kalau basal di jantung itu di atas, apeknya atau puncaknya di bawah, runcingnya gitu, itu di bawah kalau jantung. Nggak mungkin kebalik gini kan. Ya ada mungkin ya. Nah, ini ternyata adalah disuplai sama LCX. Nah, berikutnya, dia mensuplai 10% oksigen pada dinding inferior. Ya, karena 90%-nya disuplai sama RCA atau yang bagian kanan. Oke. Dia juga mensuplai 10% pada nodus
atrioventrikuler atau AV node karena yang 90% dipegang oleh RCA. Bayangkan begitu pentingnya RCA. Walaupun ketiga-tiganya arteri ini juga penting karena dia juga berfungsi untuk memberikan suplai oksigen dan nutrisi pada miokard agar mampu berkontraksi secara maksimal. Tetapi ya itu tadi, tiga-tiganya ada itu karena dibutuhkan gitu ya. Nah, jangan sampai left main tertutup. Kalau left main yang tertutup biasanya disebutkan left main disease gitu, ada kerusakan, ada inflamasi pada bagian left main tadi atau yang bagian sebelum percabangan antara LCX dan LAD tadi terjadi permasalahan. Ya wallahu alam. Coba bayangkan. Banyakkah Pak pasien seperti itu? Banyak sekali saya menemui pasien-pasien yang semacam itu. Kemarin itu saya juga mengantarkan pasien rencana PCA tidak bisa dilakukan sumbatan semuanya. Ada yang 80, ada yang 60, ada yang 70 gitu ya. Oke, sampai sini bayangkan luar biasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kita, ilmu yang luar biasa kepada manusia itu katanya hanya setetes tinta atau setetes air laut, ilmu yang diberikan kepada kita, tapi kita sudah sebegini jauhnya, maka manfaatkan waktu yang tersisa kita ini untuk mencari ilmu sebanyak mungkin, berbuat baik kepada sesama. Ya sambil cerita gitu ya, ben kita gak melulu yang ada di sana gitu ya, gak hanya ilmu pengetahuan dunia, tetapi akhiratnya juga kita kerjakan. Oke, lanjut. Nah, ini klasifikasi penyakit jantung koroner, sehingga kita akan tahu. Ya, saya menyampaikan materi ini berdasarkan dari silabus, ya. Berdasarkan RPS yang diberikan kepada saya. Saya yang ngikut RPS gitu ya, sesuai karena RPS itu kan hasil kesepakatan dari teman-teman yang sudah ada gitu ya. Nah, CAD atau penyakit jantung koroner itu terdiri dari dua. Ischemic heart disease, stable, ya. Angina stabil, dan akut coronary syndrome. Kalau namanya akut, ya akut, kondisinya akut. Apakah akut itu bagus? Enggak. Ya kan? Kalau kronik biasanya bisa saja terjadi perbaikan atau perburukan. Tetapi kalau akut, kondisi akut itu biasanya lebih banyak ke perburukan. Gitu toh? Oke. Kecuali beli motor baru. Jangan beli yang baru atau ganti yang baru ya. Tetapi dia ini adalah akut, ini kondisi akut saat ini gitu ya. Kalau stable berarti santai, kalau sudah bisa istirahat dia sudah nggak nyeri, ya sudah, itulah disebut dengan stable angina. Tapi kalau unstable angina, nyeri dada, hilang dengan obat-obatan. Durasinya 20-30 menit. Itu kan yang masuk unstable angina ya. Nah, ini kita bahas secara general adalah penyakit jantung koroner. Karena kalau akut coronary syndrome, itu kita bahasnya kalau tidak salah itu di keperawatan kritis, ya. Jadi perawatan pasca biasanya kalau akut coronary syndrome itu bisa di IGD ataupun settingnya ya bisa di IGD ataupun di ICU tergantung dari bagaimana kita menulis settingnya di mana. Nanti kalau post primary gitu biasanya post primary PPCI atau post primary PCI percutaneous coronary intervensi primer maka biasanya akan masuk ke ICCU atau ICU kalau misalnya tidak ICCU-nya. Tapi kalau pas saat keadaan amal gawat darurat ya kita kondisinya adalah di IGD gitu ya. Masuk settingnya seperti itu. Oke ya. Nah, akut coronary syndrome kalau teman-teman masih ingat ataupun pengen belajar sedikit boleh itu di pembelajaran sebelumnya. Ada unstable angina, angina tidak stabil, N-STEMI, jadi saat kita rekam EKG adalah adanya N-STEMI. N itu berarti non-ST elevasi miokard infarct. Jadi, tidak ada perubahan segmen ST elevasi yang harusnya kan isoelektris normalnya. Tetapi dia tidak juga mengalami elevasi. Tapi bisa Pak depresi? Bisa. Ya, ada nyerinya, ada. Ada perubahan enzim jantung? Bisa ada, bisa tidak. N-STEMI berarti lebih cenderung pada perubahan segmen ST pas saat kita melakukan
perekaman EKG. Nah, perekaman EKG, hasil EKG saja itu sudah bisa menentukan, hasil riset loh, bukan saya yang ngomong ya, itu sudah 70% bisa menyatakan bahwa pasien ini adalah menderita sesuai dengan klinis, sesuai hasil rekam jantung tadi. Paham ya sampai sini? Ya, semoga paham. Dibuat easy saja. Kalau bingung kan bisa diulang lagi gitu ya. Ini kan yang ini tidak ada apa namanya? Kuisnya gitu ya, tidak ada evaluasinya. Nanti evaluasinya di UAS aja gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah STEMI, berarti ST elevasi miokard infark, berarti ada ST segmen yang mengalami elevasi. Elevasi itu ke atas. Kalau depresi berarti dia ke bawah. Kalau dia lurus, ST itu kan harusnya lurus atau isoelektris gitu kan. Lah itu yang normal. Tapi dia mengalami elevasi, bentuknya seperti kursi gitu ya. Jadi bayangan kursi, R-nya itu adalah sandaran dan eh, segmen ST-nya itu naik seperti yang kita duduki. Gitu ya. Oke, maaf ya sambil saya benerin rambutnya ini juga karena ya masa berantakan gitu. Oke, itu ya. Nah, ini sudah ternyata sudah saya omongkan ya. Oke, sudah. Nah, sudah saya sampaikan di depan tadi ternyata ya. Kita lanjut ya. Nah, sekarang faktor resikonya. Faktor resikonya apa? Ada dua. Ada yang dapat diubah dan ada yang tidak dapat diubah. Yang tidak dapat diubah contohnya adalah usia. Ya jelas masa usia tadinya 15 tahun, 16 tahun, 30 tahun, 70 tahun. Mau menurun menjadi 17 tahun kan nggak mungkin tuh. Atau yang 17 tahun menjadi 7 tahun, ya malah guyonan. Nanti malah jadi anak-anak lagi ya. Ya, padahal masa anak-anak itu paling bahagia gitu ya. Oke, lanjut ya, usia. Nah, hasil risetnya itu semakin meningkat usianya, ya, maka risiko untuk terjadi penyakit jantung koroner itu meningkat. Kenapa? Ya, degeneratif, kerusakan endotel pada vaskuler, akan terjadi inflamasi. Kalau sudah terjadi inflamasi, maka akan terjadi proses penyembuhan luka. Kalau sudah terjadi penyembuhan luka, maka akan terjadi proses remodeling. Kalau sudah remodeling, maka apa? Ya strukturnya akan berubah. Kalau sudah strukturnya berubah, apakah alirannya akan lancar seperti biasanya? Ya tidak. No. Nah, logikanya seperti itu gitu ya. Nah, terus kemudian jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Laki-laki seiring dengan peningkatan usianya, maka kadar hormon testosteronnya akan menurun. Ternyata salah satu penurunan kadar hormon testosteron itu juga akan berpengaruh pada resiko terjadinya penyakit jantung koroner. Ada hubungannya, ada ternyata. Ya, itu pada laki-laki. Kalau perempuan itu adalah apa itu namanya? Hormon yang dimiliki oleh perempuan adalah estrogen, di mana estrogen itu akan membuat pembuluh darah ya itu lebih fleksibel vaskulernya, sehingga kalau darahnya kental ya easy going aja, flow-nya tetap gampang gitu ya. Nah, itu salah satu perbedaannya gitu ya. Oke, di laki-laki dan perempuan biar jelas gitu. Kalau mau lihat risetnya bisa, riset saya juga terkait itu, terus kemudian hasil riset dari peneliti-peneliti sebelumnya itu juga ada gitu ya. Itu bisa dimunculkan. Nah, riwayat keluarga. Riwayat keluarga biasanya kita saat kita ada pasien datang, kita tanyakan ada nggak keluarganya dengan seperti ini, ada nggak? Nah, kalau orang tua saya enggak, tapi bude atau paklik saya ada seperti itu. Nah, itu akan berhubungan. Dia akan memiliki yang resiko lebih tinggi dibandingkan yang lain, gitu ya. Oke. Nah, genetik etnis, gitu ya. Etnis. Etnis iki, apa namanya, ya sudah tidak bisa dimodifikasi lagi pada ras yang Asia Selatan itu memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan yang etnis-etnis yang lain, gitu ya. Nah, berikutnya ada yang dapat diubah. Ya, yang dapat diubah itu ada merokok jelas. Ya, nikotin itu akan mengakibatkan kerusakan endotel. Nah, kerusakan pada vaskuler itu salah satunya bisa ditandai adanya eh, dalam darah itu pas kita cek itu adalah C reaktif protein ya, C reaktif protein ya, kuantitatif maupun kualitatif hasilnya nanti akan kelihatan bahwa kalau terjadi peningkatan ya, kalau nggak salah nilainya tidak boleh lebih dari 0,3 kalau tidak salah ya, tergantung dari parameter yang digunakan masing-masing oleh laboratorium.
di rumah sakit atau institusinya. Nah, itu akan berpengaruh ke sana ternyata merokok itu. Kenapa bisa terjadi penyakit jantung koroner? Lifestyle ya, kegemukan, malas beraktivitas ya. Berulang kali saya menyampaikan kepada pasien saya untuk melakukan edukasi gitu ya, bahwa menyapu, terus kemudian eh, mencangkul di sawah, terus kemudian melakukan aktivitas harian itu bukan olahraga ya, itu bukan olahraga. Yang dimaksud olahraga ya kamu lari pagi, rutin sehari seminggu 3 kali dengan durasi yang kurang lebihnya sama. Lah itulah yang disebut dengan olahraga. Jadi yang kegemukan risetnya, yang obesitas sentral itu yang perutnya besar, ya abdomennya ginjur-ginjur gitu ya. Nah itu salah satunya adalah yang beresiko tinggi terjadi hipertensi. Hipertensi sudah saya jelaskan tadi sekilas, tekanannya akan tinggi, maka akan mengakibatkan goresan pada endotel vaskuler, sehingga resiko untuk terjadi eh, tadi munculnya inflamasi akan terjadi proses remodeling, endingnya adalah penyakit jantung koroner. Itu kita lihat di arteri loh ya, bisa bisa di tempat yang lain, tapi kan arteri itu N ya, N sudah tidak ada saluran lagi gitu ya. Berbeda dengan misalnya ke arteri radialis gitu, itu kan dia di ujung-ujungnya masih bisa dan lebih besar gitu ya. Oke, terus kemudian kadar lipid ya, LDL-nya ya, LDL-nya dikontrol, gorengannya ditekan. Biasanya itu kan sarapan apa? Gorengan. Ya yang pagi-pagi atau yang sore-sore paling banyak adalah gorengan, apalagi ya di musim hujan seperti ini. Wah, enak sekali itu hangat-hangat ya. Nah, itu biasanya. Oke. Nah, faktor psikososial itu stres gitu ya. Stres itu akan mengakibatkan spasme. Kita menjadi tidak bahagia. Tubuh kita juga ikut. Hasilnya apa? Yang nyeri dada lah, iya nggak? Yang mukanya jadi tidak nyaman lah. Ada pasien saya tadi juga seperti itu. Dia itu merasa bahwa dadanya nyeri. Sudah tahu bahwa dia itu mengalami eh, gagal jantung, tapi ini pasien gagal jantung ya, pasien gagal jantung. Ya penyebabnya apa gagal jantung? Itu kan komplikasi dari penyakit jantung koroner. Dia tidak mau pulang, padahal sudah boleh pulang. Tidak boleh ngerokok, tetap ngerokok. Apakah sekarang kayak saya kemarin rokok ya mas? Saya itu biasanya dulu sehari itu bisa 3 bungkus, tapi sekarang itu mengurangi dengan apa? Setelah makan. Lah ya apa bedanya? Iya nggak? Yang masuk ke dalam tubuh kita itu kan yang nikotinnya itu. Mbok kamu peng satu kali, 2 kali dalam sehari, ya tetap sama ya. Ya, ya, paham gitu ya. Berlaku juga untuk vape ya. Vape itu juga sama kandungannya. Nah, monggo. Oke. Nah, ini riwayat kesehatan ya. Hipertensi dan DM. Hipertensinya terkontrol. Jadi kalau sudah kena DM ataupun kena hipertensi, misalnya sudah disuruh minum obat lah. Suruh kontrol lah. Yang pakai BPJS kan gratis toh. Nah, itu biasanya ya saya paham sih kadang-kadang alasannya adalah ya tidak ada yang mengantar. Ya masa kita harus jemput bola terus-terusan gitu ya. Kan ya tidak seperti itu kan. Ya monggo sih kalau misalnya ada yang sakit, segera berobat, orang tuanya sakit dijaga ya. Jadi saya mengingatkan untuk saling menjaga, jaga diri, jaga teman, jaga keluarga gitu. Oke, lanjut ya. Nah, gejalanya apa? Gejalanya secara umum itu terasa tertekan dan berat di dada. Dada di mana? Kalau dia bisa menunjuk, berarti kemungkinan dia bukan penyakit jantung koroner. Misalnya di sini, di sini. Nah, itu biasanya dia bukan penyakit jantung koroner, tapi penyakit yang lain. Bisa, pleuritis bisa. Ya, jadi dia unspesifik lokasinya, tetapi dia lebih cenderung pada ke kiri. Biasanya seperti itu ya. Terus heartbeat-nya meningkat, palpitasi kayak berdek, terus kemudian pasiennya biasanya sesak nafas jelas, bahkan biasanya ada yang sampai pingsan gitu misalnya kalau sudah terjadi akut coronary syndrome
mudah pusing gitu ya. Pusing, tapi yang pusing tanda kutip ya, peningkatan tekanan darah, bukan karena pusing yang lain gitu ya. Kan karena stres. Terus kemudian mudah lelah, mudah capek karena beraktivitas, ngos-ngosan. Nah, itu muncul di situ semua, itu kemungkinan adalah penyakit jantung koroner. Nah, biasanya ya ada yang responnya bagus contohnya seperti apa? Yaitu langsung segera ke rumah sakit. Tapi kalau respon kita nggak bagus, lingkungan tidak mendukung juga, maka nanti endingnya apa gitu? Udah terjadi perburukan gitu. Penata laksanaannya lebih kurang maksimal gitu. Ya, oke. Nah, keringat dingin. Karena apa? Suplainya kurang. Suplai oksigen ya, oksigen dan nutrisi ke miokardnya kurang gitu. Ya. Nah, mual karena kalau kita terjadi serangan jantung atau mengalami gangguan jantung itu biasanya salah satunya adalah gastrointestinal, vaskularisasi ke gastrointestinal itu akan ketahan juga ya, sehingga dia diarahkan ke jantung semua ya sebagai vital ya, sebagai organ vital jantung dan cerebral itu biasanya akan dipertahankan yang utama dibandingkan dengan yang lain. Oke, nah ini yang spesifik biasanya sering terjadi pada wanita atau kelompok lansia dan pasien dengan hipertensi. Kenapa hipertensi? Ya biasanya sudah apa itu namanya? Eh, kematian pada hmm, serabut sarafnya sudah mengalami kerusakan sehingga dia ya wes nggak kerasa nyerinya itu ya, nyeri tertekan pada dada, menjalar ke rahang dan lengan kiri sampai ke punggung bagian belakang sampai ke rahang. Ada yang seperti itu ada, tetapi tidak sebanyak yang general tadi. Rasanya berat, ampek di dada, biasanya seperti itu yang sering. Nah, itu biasanya kita kasih ISDN sesegera mungkin kalau di IGD. Ya, kalau di rumah ada, ya boleh 5 miligram gitu di sublingual gitu ya. Kalau memang curiganya ke sana. Dengan catatan tadi itu yang sudah masuk klasifikasi usia. Nah, yang usia tadi yang faktor resiko tadi itu, yang usia tadi yang sudah saya sampaikan, usia masih 26 tahun kan belum tentu kita berpikirnya adalah dia pas kena serangan jantung atau mengalami penyakit jantung koroner. Logikanya kan seperti itu. Ya, tapi kenyataannya ada. Ya walaupun tidak banyak, tetapi kan kita bisa antisipasi bahwa kita tahu bahwa apa itu namanya ada juga ternyata pasien seperti itu gitu ya. Kebanyakan adalah lifestyle ya yang rusak. Minum-minuman itu pada anak muda itu high risk sekali untuk terjadi spasme arteri. Ya. Terus kemudian rasa terbakar pada dada atau upper abdomen. Nah, yang sering juga kalau biasanya bukan dokter jantung, mohon maaf ya, bukan ahli di kardiovaskular, bukan kardiologis gitu maksud saya. Dia pasti mengarahnya ke sana gastritis. Karena pasien itu masyarakat kita itu lebih cenderung senang di dokter keluarga. Ya nggak apa-apa sih, tetapi kan di sana tidak ada rekam jantung, apalagi usianya sudah memasuki. Ya apa salahnya jika kita general check up atau cek mandiri gitu jika kita memiliki rezeki yang berlebih gitu ya. Arahnya ke sana, pasti kasih yo reda. Bahkan saya itu memiliki pasien itu yang dia dibilangin ini adalah gastritis. Dia ngomong saya itu tidak punya mah dok gitu. Ya, saya tidak punya mah dok, tapi tetap dikasihkan itu. Sampai akhirnya dia nggak kuat, terus kemudian ke rumah sakit. Ketemulah penyebabnya. Apa? ACS. Penyakit jantung koroner. Coba bayangke. Nah itu kalau delay. Dilalai pasiennya pas di rumah sakit pertama itu disuruh mondok, dia tidak mau minta obat saja. Ya itu hak pasien juga untuk menolak. Boleh? Ya boleh. Ya kan? Boleh. Nah itu yang kita takutkan. Ya. Oke. Detak jantung tidak teratur, bukan detang ya, tapi detak jantung tidak teratur. Ya. Nah, kalau detak jantung tidak teratur bisa diraba di arteri radialis itu juga bisa teraba. Ya. Merasa lemah gitu ya. Oke, sudah. Lanjut ke patofisiologi ternyata. Oke, lanjut ke patofisiologi. Nah, ini aterogenesis
dan inflamasi. Ya, tadi saya sudah ngomong inflamasi itu salah satunya adalah tandanya adalah C reaktif. Itu biasanya kalau di rumah sakit saya itu pasti dicek saat di IGD sehingga kita akan tahu C si apa itu namanya CRP-nya berapa gitu ya. Nah, ini ada hiperlipidemia, hipertensi, merokok, diabetes mellitus, terus kemudian gangguan imun, terus kemudian gangguan hemodinamik itu sangat berpengaruh pada kerusakan dari endotel yang ada di vaskuler, ada di pembuluh darah. Kalau sudah terjadi kerusakan, maka akan terjadi nitrit oksid menurun. Nitrit oksid itu fungsinya adalah vasodilator. Kalau sudah menurun, maka jadilah dia terjadi proses vasokonstriktor atau dia lebih kaku. Ya, gitu. Terus kemudian terjadi peningkatan adesi yang sebegitu cepat dan sitokin yang hasilnya saat dilakukan pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan CRP itu terjadi peningkatan. Gitu ya. Nah, endingnya ya tadi akan terjadi ateroma, plak ateroma di dalam koroner. Gitu ya, kita ngomongnya koroner ya. Nah, kalau sudah terjadi koroner aterosklerosis tadi, dia akan spasme ya karena nitrit oksidnya menurun ya. Ini sama endingnya. Kalau saat dia tidak terlakukan atau tidak dilakukan penata laksanaan yang cepat, maka dia akan terjadi miokard iskemik sebelum infak. Kan iskemik dulu. Iskemik, injury, infak. Gitu alurnya ya. Nah, kalau akut, ya bisa dilakukan PPCI biasanya kalau datang ke pelayanan kesehatan secara cepat. Tetapi kalau delay datang ke pelayanan kesehatan, ya kita sudah tahu. Berarti kemungkinan bisa dilakukan elektif. Nah, berarti apakah itu tetap mati? Mati. Maka biasanya ada di beberapa pasien itu sampai terjadi rupture. Ya karena ada lesi, ada infak gitu di dalam jantungnya. Oke ya, sampai sini ya, paham ya teman-teman ya. Oke, semoga paham. Jika ada yang bertanya, silahkan. Jangan lupa untuk subscribe. Ya? Oke. Lanjut ya. Nah, ini tadi. Kalau vaskulernya kita besarkan, ya, vaskulernya kita besarkan itu di bagian kiri, yang warna putih itu adalah lumen arteri yang masih berlubang. Ya. Yang bawahnya warna kuning, ada agak bintik-bintik merahnya itu adalah plak. Dan yang merah 2 itu adalah pembuluh darah. Dalam kondisi tertentu, seperti pasien yang DM, yang mengalami hipertensi, ya atau dalam kondisi tertentu yang stres tadi, yang spasme tadi, akan mengakibatkan terjadinya rupture atau pecahnya inti dari plak ateroma tadi, putih-putih di sini tadi, terjadilah trombosis. Muncul. Nah, ini kan akan ditutup itu yang atasnya itu kalau teman-teman lihat. Yang atas ini kan akan kelihatan. Nah, ini kan otomatis akan terjadi proses toh. Ya toh. Nah, ini yang mengganggu. Saat kita lakukan rekam jantung, hasilnya itu seperti ini, menjadi elevasi. Ini iskemik, yang ini adalah infak. Tapi kalau dia sudah ada ki patologis, ini ST elevasi yang tadi masuk ke akut coronary syndrome. Seperti itu gambarannya. Nah, ini ada lesi, dia sudah pecah. Yang ini tidak pecah.
Yang tidak pecah adalah gambarannya adalah ST depresi. Kalau teman-teman masih ingat, ini kan T toh, gelombang T toh, ya toh. Nah, yang ini adalah S yang di sini. Ini adalah gelombang T, yang ini adalah S. Nah, coba bayangkan. Oke ya, paham sampai sini? Semoga paham. Nah, pemeriksaannya apa saja? Saya sudah menyebutkan tadi. Enzim jantung, CK, CKMB, troponin I, troponin T, dicek semua. Kalau pasiennya masih baru, profil lipid, asam urat, HbA1c, ya, untuk mengetahui pasien tersebut DM. Terus kemudian profil lipid itu di dalamnya ada LDL, HDL, triglyceride ya. Terus kemudian CRP itu dicek semua agar kita tahu permasalahannya di mana penyebabnya. Memastikan saja kekurangan dari 30% tadi loh. Ya. Oke. X-ray jantung, ya, X-ray torak kita akan melihat ukuran kardiomegali. Kardiomegali jika lebih dari 50%, ya, CTR-nya, cardiothoracic ratio. Tapi ada juga yang mengatakan 55, tergantung dari masing-masing institusi mau pakai yang mana. Seperti itu ya. Terus kemudian EKG, ya, EKG tadi sudah, ya. Terus kemudian stress test, treadmill. Nah, ini saya juga kemarin baru saja menemui niatnya. Ini pasien adalah angina, ya, angina. Rencananya pasiennya ini mau di treadmill, tetapi tidak jadi di treadmill karena di rumah sakit. Pasiennya sedang di rawat inap. Itu high risk sekali. Nanti takutnya pas dilakukan treadmill, dilalai dia jatuh gitu misalnya, malah high risk jadi insiden keselamatan pasien gitu ya. Nah, hati-hati kan nih, kalau insiden IKP itu kan high risk banget saat kita proses akreditasi. Jangan sampai kalau misalnya IKP yang signifikan banget itu tolong jangan sampai terjadi di rumah sakit kita. Ya, lanjut gitu ya. Nah, ini adalah kateterisasi jantung. Ini sebagai gold standar, jadi memasukkan wire gitu ya, yang kecil sekali melalui arteri yang ada di inguinal ya, ataupun melalui arteri radialis. Biasanya seperti itu, tergantung dari DPJP atau dokter penanggung jawabnya, dia cenderung ke bagian kemana, ke radialis atau ke bagian kalau aksesnya mudah di radialis, biasanya akan ke radialis, tapi kalau lebih sulit ya biasanya ke arteri yang ada di inguinal yang lebih besar sehingga mudah masuk ke dalam jantung gitu ya. Dan di sana akan ketahuan karena dia di sana menggunakan zat kontras gitu ya untuk dimasukkan ke dalam jantung dan akan disebarkan ke vaskuler koroner gitu ya, sehingga akan kelihatan di mana yang terjadi penyumbatan, di mana yang bagus gitu. Maka dia saat di kateterisasi jantung diputar gitu, dilihat menggunakan X-ray di atas jantung pasien, itu dia akan kelihatan sekali gitu ya. Itu sebagai gold standar pemeriksaan untuk pasien dengan penyakit jantung koroner. Oke. Nah, berikutnya adalah penata laksanaan. Penata laksanaannya ada yang farmakologi jelas. Nah, ini adalah nitrat, itu sebagai vasodilator ya. Ada nitrokaf, ada NDG, nitrogliserin itu ya, terus kemudian isosorbid dinitrat gitu ya. Saya tidak menjelaskan terlalu banyak di sini, tetapi biasanya beda-beda tergantung DPJP-nya masing-masing ya, dan kondisi klinis dari pasien. Oke. Aspilet sebagai antiplateletnya ya, aspirin, aspilet gitu biasanya pasti diberikan. Terus kemudian beta blocker ya sebagai antihipertensinya, terus kemudian kalsium channel blocker gitu ya, CCB ya. Terus kemudian statin seperti simvastatin atau rosuvastatin gitu ya. Terus ini adalah revaskularisasi. Nah, revaskularisasi adalah nggak kecepatan ya, revaskularisasi satunya adalah PCI, yaitu percutaneous coronary intervensi. Sama dengan angiografi tadi, tetapi ini dipasang stent, bisa menggunakan ring jantung, ring, atau dipasang balon, dipaksa dibuka gitu ya. Itu balik lagi ke masing-masing dari DPJP juga, dan kondisi klinis pasien ya. Dia available-nya atau pasnya dipasang yang mana gitu, pakai balon atau stent gitu ya.
Nah, kalau mau seperti ini berarti pasiennya harus dilakukan loading-loading obat apa itu namanya untuk pengencer gitu ya agar saat dilakukan tindakan perkutanius coronary intervensi atau intervensi perkutan itu dia akan lebih mudah ya. Nah, atau revaskularisasi yaitu yang lain yaitu dilakukan operasi bypass gitu ya, coronary artery bypass graft. Nah, ini biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang CAD, coronary artery disease yang tiga pembuluh darahnya itu mengalami penyumbatan total ya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi pasien yang sudah dilakukan angiografi dan didapatkan hasilnya adalah CTO pada 3 arteri koroner, maka kemungkinan yang paling bagus itu adalah dilakukan CABG, operasi jantung gitu ya. PC apakah bisa? Bisa, tetapi harganya akan jatuh lebih mahal. Kenapa? Karena pemasangan ring itu mahal sekali sebenarnya kalau nggak ditanggung BPJS. Orang CABG juga ditanggung BPJS gitu ya. Ya. Nah, CABG ini biasanya menggunakan vena sava, vena magna ya, milik pasiennya dipasang di koroner pasien gitu. Yang sering seperti itu. Ada juga yang menggunakan apa lupa yang di arterinya ada di apa itu namanya? mamaria. Ya, arterinya ada di payudara itu juga bisa digunakan. Lupa saya namanya. Bisa itu. Oke. Nah, yang non farmakologi apa? Ya modifikasi gaya hidup. Tapi non farmakologi itu lebih cenderung pada preventif ya. Preventif itu kan kita tidak harus mencegah daripada mengobati, niatnya kan kayak gitu. Tapi kan mencegah setelah proses perawatan itu juga bisa agar tidak jatuh lebih buruk lagi saat setelah dilakukan perawatan gitu ya. Nah, itulah yang susahnya pasien-pasien. Kalau sudah dilakukan tindakan itu biasanya ya balik ke asalnya lagi. Susahnya di situ ya. Nah, itu adalah fungsi dari seorang perawat, kemampuan kita dalam melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, komplikasi sekarang. Kalau komplikasi berarti sudah dekat dengan asuhan keperawatan. Ternyata asuhan keperawatannya panjang nih. Oke, komplikasinya ya. Komplikasinya apa? Komplikasinya adalah satu aritmia atau disritmia. Tadi, kenapa ya? Karena kalau terjadi blok pada RCA, S-ano dan AV-node tidak dapat darah. Hasilnya apa? Yang tadi ST-nya harusnya isoelektris menjadi elevasi atau depresi ataupun aritmia yang lain bisa muncul bisa. Nah, itu kita lanjutkan nanti asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan irama jantung atau aritmia. Lanjut adalah infak miokard, lanjutannya dari akut coronary syndrome tadi ya nggak? Betul. Lanjutannya apa? Gagal jantung. Nah, ini nanti kalau gagal jantung juga sudah terjadi gagal jantung, nanti juga ada bagian yang akutnya gagal jantung itu apa. Gitu ya. Siapa tahu teman-teman tertarik riset. Kemarin saya sudah di konsuli gitu ya sama mahasiswa dari luar kampus untuk tanya untuk kuesioner pembatasan cairan pada pasien dengan gagal jantung. Tak tanya panjang lebar karena dia bisa jawab, ya sudah saya kasihkan saja. Soalnya di proposalnya tulisannya adalah dilakukan penelitian pada bulan Januari sampai Februari 2023. Lah yo, saya beban bagi saya kalau sudah dikasih seperti itu, nanti kalau mau saklek banget kok yo. Takutnya menimpa saya atau keluarga saya atau anak saya nanti ya. Jadi ya sudah deh, tak ACC saja gitu ya. Oke, lanjut ya. Intermezzo sebentar. Sekarang kita ke asuhan keperawatan. Nah, ini yang tugas kita yang utama. Asuhan keperawatan pada pasien dengan pasien penyakit jantung koroner. Yang pertama itu adalah pengkajian keperawatan, jelas ya. Nah, itu kayak kita taking history, riwayat kesehatannya. Ada nggak nyeri? Aktivitasnya bagaimana selama di rumah? Sudah mulai penurun atau masih ada aktivitas yang masih kuat untuk jungkir balik atau ngos-ngosan?
selama beraktivitas. Nah, pas ngos-ngosan itu istirahat, tidurnya bagaimana, terus kemudian riwayat pingsan, ada edema enggak di ekstremitas, ya, terus kemudian palpitasi, ada takipnyu, ada ortopnyu, ya, olahraganya bagaimana, ada nggak keluarga yang memiliki penyakit yang sama dengan pasien, kebiasaan merokok, ada atau tidak, pola diet yang sakarepe dhewe apa tidak, dan yang tadi serta gaya hidup sedentari yang males-malesan, sukanya kaum rebahan, kaum milenial kan katanya kayak gitu. Ya enggak? Generasi apa itu A, B, C, D, E, sampai Z? Ya monggo, melu yang mana. Yang penting kita sehat ya, jaga kesehatan kita. Terus kemudian pemeriksaan fisik, edem perifer, berarti kita cek perifernya. Peningkatan vena jugularis ada enggak? Bunyi jantung 1, BJ1, BJ2. Ya, di mana pemeriksaannya masih ingat apa tidak? Bunyi jantung 1 itu oleh katup apa? Bunyi jantung 2 itu oleh katup apa? Ya, terus kemudian suara nafasnya bagaimana? Bunyi parunya normal apa tidak? Terutama di bagian basal. Kalau di paru-paru, basal itu bagian bawah, ya cenderung ke arah perut ya. Kalau yang bagian apeknya ada di bagian atas, ya di arah klavikula. Berbeda dengan jantung, kebalikan, ya. Nah, itu didapatkannya apa gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita asuhan keperawatan yang sudah kita dapatkan. Diagnosa keperawatannya apa? Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, iskemik. Ya, kita langsung munculkan. Ingat ya, kalau aktual itu berhubungan dengan, kalau resiko itu dihubungkan dengan. Ya, nggak penulisannya seperti itu di SDKI gitu ya. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen karena spasme tadi, ya. Terus kemudian ansietas berhubungan dengan krisis situasional yang tadinya bisa jungkir balik, tiba-tiba sekarang harus aktivitasnya di tempat tidur, harus diem, BAB di tempat tidur, makan di tempat tidur. Harusnya seperti itu yang baik. Kenapa? Karena pernah ada juga kejadian pas pasiennya ke toilet, dilalai adalah ngap-ngapan, jatuh pingsan. Siapa yang mau ngangkat? Keluarganya. Aduh, nggak mungkin. Itu adalah bagian kita. Nah, bagaimana kita bisa memfasilitasi, membuat nyaman pasien itu di tempat tidur. Gitu ya. Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpaparnya informasi, bahkan sudah dikasih informasi aja pasien masih bingung, apalagi dia tidak diberikan pengetahuan terkait penyakitnya, terus kemudian rencana asuhan keperawatan maupun tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya itu seperti apa. Oke, ya enggak? Bahkan ya, sudah dikasih tahu, jangan makan dari luar selama di rumah sakit. Tetap beli sendiri, apalagi ada yang pasti mampu toh. Beberapa pasien di rumah sakit itu kan sebenarnya ada yang mampu, tetapi menggunakan BPJS. Tapi dia bawa kunci mobil. Ya nggak mungkin lah dia nyewa apa itu namanya 3 hari 4 hari untuk di rumah sakit, itu jelas tidak mungkin, itu pasti milik sendiri, kemungkinan loh ya. Nah, saya tidak mempermasalahkan itu sih, itu haknya masing-masing. Tetapi kalau mampu seperti itu, dia akhirnya adalah keluar dari rumah sakit. Saya nggak mau makanan rumah sakit dimakan oleh keluarganya, dia beli makanan yang berbeda dengan diet yang telah disajikan oleh ahli gizi. Nah, coba bayangkan. Apa yang susah diperbaiki? Karena di luar itu kan garamnya tidak terkontrol, cairannya berbeda, ya kan? Nah, risiko perfusi miokard tidak efektif dihubungkan dengan faktor resikonya. Adakah hipertensi? Adakah lipidemia, hiperglikemi, spasmi arteri koroner, peningkatan CRP, riwayat penyakit kardiovaskuler pada keluarga, kurang terpapar informasi terkait risiko yang dapat diubah seperti lifestyle, merokok, sedentary lifestyle, ya, obesitas. Nah, itu dimunculkan semuanya. Terus kemudian adalah risiko penurunan curah jantung dihubungkan dengan faktor resikonya, perubahan irama jantung atau frekuensi jantung. Ya, monggo disesuaikan dari teman-teman selama melakukan pengkajian dapatnya apa gitu ya. Tidak harus saklek seperti ini. Ya, tetapi kalau di kampus itu kan biasanya dosennya minta 3 minimal.
ya monggo yang didapatkan yang apa boleh, gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, asuhan keperawatan berikutnya itu adalah berarti luaran setelah diagnosis, berarti luaran atau outcome-nya apa. Nyeri akut. Luarannya apa? Setelah dilakukan intervensi keperawatan, waktunya berapa lama? Yaitu yang menentukan adalah perawat yang sudah tahu melakukan pengajian itu. Ya balik lagi ke masing-masing kemampuan dari perawat itu. Ya, maka tingkat nyeri menurun, itu adalah luarannya. Tingkat nyeri menurun yang ditandai dengan satu, mudah melakukan aktivitas harian. Jadi ADLS-nya sudah tidak dibantu atau dibantu minimal. Yang tadinya sedang menjadi minimal, itulah salah satu dari goal yang sudah kita dapatkan. Ya. Terus kemudian keluhan sesak nafas menurun. Sesak nafas, ya, saat dan setelah, itu bukan data ya, saat dan setelah aktivitas itu menurun sesak nafasnya, ya. Saat melakukan dan setelah melakukan aktivitas itu sesak nafasnya menurun, jadi tidak lebih ngos-ngosan lagi seperti sebelumnya. Itu nyeri akut. Terus kemudian ini diagnosa ya, itu standar buku ya. Frekuensi nadi membaik. Ya, frekuensi membaik atau mau misalnya mau dalam batas normal. Ya monggo sesuai dengan yang sudah ditentukan atau pengen dilakukan teman-teman yang bisa dicapai selama waktu yang telah ditetapkan. Gitu kan kalau kita membuat luarannya, karena itu adalah yang kita pegang. Ya, makanya saya tuliskan di ST di situ. Berikutnya adalah luaran intoleransi aktivitas. Apa luarannya? Ya sama, toleransi aktivitas meningkat. Ya, samanya yang tadi, yang waktu tadi. Toleransi aktivitas meningkat. Ditandai dengan apa? Satu, verbalisasi nyeri menurun. Jadi pasiennya sudah ngomong. Kalau ditanyain, masih nyeri bu? Sudah berkurang mas. Berkurangnya berapa? Kalau sehari ada 0 sampai 1, sampai 10, ibu di mana? Nah, biasanya dia akan ngomong gitu ya. Kalau nggak gitu, dia biasanya sering, aduh dadaku saya nyeri mas, dadaku saya nyeri. Ya ditakutnya itu adalah juga karena stres psikologisnya, bukan karena yang sesungguhnya. Nah, itu bisa saja. Gitu ya. Wajah terlihat rileks, ya, ekspresi wajah terlihat rileks. Terus kemudian tanda vital dalam batas normal. Saya bikin dalam batas normal aja ya, karena ya saya harus menuliskannya itu membaik gitu ya sebenarnya, ya. Nah, terus kemudian dan seterusnya. Luaran berikutnya adalah pada ansietas, berarti tingkat ansietas menurun. Mengatakan rasa khawatir terkait kondisi menurun. Tapi jarang pasien seperti itu. Perilaku tegang, terlihat tegang. Nah, ini biasanya itu ada. Nah, itu tadi yang pasien yang saya ceritakan tadi itu. Susah itu di edukasinya. Udah boleh pulang, nggak mau pulang dengan alasan sudah malam. Padahal rumahnya juga semalam. Malamnya juga malam, masih 8:30. Ya, nah kalau jam 1, bahkan saya pernah mengalami pasien itu minta pulang. Jam 12:30 obatnya sudah siap semua, semuanya sudah siap. Minta pulang saat itu juga jam 12:30 atau jam 1, saya lupa. Ya kita pulang kan, karena di rumah sakit itu kan, kalau di tempat saya bisa pulang 24 jam. Gitu ya. Tidak gelisah, gitu ya. Pola tidur membaik, dan seterusnya. Oke. Terus kita lanjut, luaran diagnosa berikutnya adalah defisit pengetahuan. Tingkat pengetahuan meningkat. Ditandai dengan perilaku sesuai anjuran. Itu tadi yang saya sampaikan. Susah diedukasi pasiennya. Semoga kita bisa. Jadi tidak beli makanan dari luar, ya. Mengikuti diet atau program sesuai dari rumah sakit. Harusnya seperti itu. Mampu menjelaskan pengetahuan yang terkait. Jadi dia paham dengan kondisinya, sehingga dia bisa cerita permasalahannya apa, yang harus dilakukan jika terjadi hal semacam ini apa. Nah, itu nanti pada evaluasi saat discharge planning pasien sebelum pasien pulang, gitu ya. Oke. Ketiganya adalah perilaku sesuai dengan pengetahuan, ya, paham terhadap permasalahan yang dihadapi, dan seterusnya. Terus kemudian luaran risiko perfusi miokard tidak efektif, berarti kita adalah perfusi miokard meningkat. Ini sesuai dari luaran SLKI-nya, ya.
Ini adalah gambaran EKG ischemic injury infarct-nya itu menurun. Ischemic injury infarct-nya menurun. Terus kemudian nyeri dada menurun, ya. Ini bisa ditanyakan pada saat kita melakukan pengkajian yang nyeri tadi ya. Kita melakukan pengkajian yang nyeri tadi itu juga bisa dimasukkan di sini. Jadi nanti ini bisa di-delete juga, tidak usah dimasukkan. Terus kemudian frekuensi nadi dalam batas normal. Ya. EKG ada yang minta EKG serial, jadi ada yang minta setiap hari, ada yang ya kalau pengen lebih bagus sebenarnya misalnya kalau pasiennya outpatient itu bisa Holter monitor gitu ya. Jadi dia dipakai 24 jam kapan dia muncul terjadi kondisi perubahan gambaran ischemic injury infarct ya pada gambaran EKG-nya dan seterusnya. Oke, selanjutnya itu adalah luaran keperawatan resiko penurunan curah jantung. Curah jantung meningkat. Ya, yang lainnya sama. Curah jantungnya itu meningkat ditandai dengan kekuatan net di perifer meningkat. Ya, kalau curah jantung itu kan menggambarkan kondisi, jadi kemampuan cardiac output-nya itu loh meningkat. Maka kan perifernya itu kan juga akan kuat saat kita pegang. Ya, akralnya hangat itu salah satunya. Ejection fraction meningkat, EF ya. Ya, sekali kontraksi itu EF-nya. Nah, itu yang tadi yang ada yang tidak apa namanya lebih dari 50 atau lebih dari 55. Ya monggo itu balik lagi ke institusi masing-masing, gitu ya. Selanjutnya adalah palpitasi menurun, terdeke, atau yang detak nadi yang tidak sesuai. Frekuensi nadi dalam batas normal berarti 60 sampai 100 kan kayak gitu toh, atau membaik gitu ya bahasa yang ada di apa namanya luarannya gitu. Intervensinya gitu ya nanti. Terus kemudian edem menurun jika ada edem, tekanan darah dalam batas normal. Itu saya ambil yang di bold itu kan yang diutamakan biasanya seperti itu ya. Terus nah intervensinya apa? Intervensinya ini saya ringkas ya. Nyeri akut berarti manajemen nyeri, pengkajian OPG RSTUV, terus kemudian teknik relaksasi di situ juga muncul. Tetapi kalau nyeri akut itu adalah yang pertama manajemen nyeri, gitu ya. Ini adalah kolaborasinya bukan pemberian analgetik, tetapi lebih cenderung pada untuk mengatasi vasokonstriktor. Jadi diberikan nitrat biasanya seperti itu ya. Terus kemudian intoleransi aktivitas, ini adalah manajemen energi dan terapi aktivitas ya. Bantu aktivitas pasien, anjurkan aktivitas sesuai toleransi pasien gitu ya. Terus support nutrisi ya, itu ada di manajemen energi. Terus kemudian ansietas, ini adalah reduksi ansietas dan terapi relaksasi ya. Reduksi ansietas berarti kita menilai nonverbalnya, penyebab ansietasnya itu apa. Nah, kita ajari di sana pola tidurnya bagaimana ya. Terus kemudian kita ajarkan teknik relaksasi sesuai pasiennya ya. Pasiennya dewasa ya kita bisa menggunakan nafas dalam. Pak, kok nafas dalam saja terus. Nah, itu yang paling mudah dipahami oleh pasien dibandingkan teknik yang lain. Disuruh membayangkan yang lain gitu ya. Gitu ya. Nah, soalnya kalau di klinis itu kan kita agak kurang gimana ya dengan kayak aromaterapi itu bisa itu sangat efektif sebenarnya, tetapi nggak semuanya DPJP juga aware dengan hal tersebut. Tapi ya semoga suatu saat ke depan keperawatan itu akan dilihat gitu ya. Yang penting tunjukkan bahwa kita mampu paham dengan kondisi klinis pasien, paham terhadap rencana tindakan-tindakan dan program-program yang ada di pasien tersebut, insya Allah DPJP itu akan respect kepada kita ya. Ya kalau tidak respect, semoga suatu saat kita dibalas Allah dengan kebaikan yang luar biasa gitu ya. Sebagai amal ibadah kita kelak. Amin. Lanjut ya. Defisit pengetahuan ya, berarti kita edukasi kesehatan sesuai dengan yang tidak diketahui oleh pasien ya. Jangan lama-lama kalau edukasi. Risiko perfusi muka tidak efektif, maka manajemen aritmia, rekam EKG. Kalau pasien baru berarti biasanya besok pagi rekam EKG 12 lead gitu misalnya. Nah, terus kemudian resiko penurunan curah jantung. Nah, resiko penurunan curah jantung berarti intervensinya adalah perawatan jantung gitu ya. Nah, perawatan jantung di sana ya berarti di sana ada
posisikan pasien semivolar, terus kemudian sebenarnya ada monitor eh, input dan output cairan, terus kemudian monitor saturasi, di situ masuk di perawatan jantung, ya, gitu. Nah, oke ya, sampai sana. Nah, ternyata ini kemungkinan sudah berakhir. Nah, terima kasih. Sebelum saya terima kasih, ini eh, yang tadi di step planning-nya itu adalah kita lakukan edukasi manajemen diri. Jadi edukasi manajemen diri itu bukan terkait manajemen manajerial, tetapi manajemen terhadap dirinya sendiri, terutama pada pasien-pasien yang dewasa gitu ya. Itu di sana isinya adalah terkait pengetahuan apa yang dilakukan jika terjadi perubahan kondisi atau perburukan kondisi, obat apa saja yang harus diminum ketika terjadi sesak nafas atau nyeri, terus kemudian kepatuhan minum obat, kontrol rutin itu di edukasi manajemen diri di sana dilakukan, ya. Termasuk adalah evaluasi nyerinya juga di situ, gitu ya. Jadi kalau pasien belum paham itu semua, ya kalau DPJP sudah menghendaki pulang, ya kita edukasi semaksimal mungkin agar pasien tersebut paham dengan apa yang kita ingin capai gitu ya. Oke, sampai sini jika ada yang bertanya silahkan like, comment, sangat dipersilahkan like and subscribe, sangat terima kasih sekali ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa bermanfaat untuk orang lain, lingkungan sekitar kita, ya. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.